Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang ikatan. Kita baca Lukas pasal 13 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan ada seorang wanita yang sakit menderita bungkuk 18 tahun karena diikat oleh iblis. Iblis itu kalau sudah mengikat seseorang, dia bisa membuat susah, bisa membuat menderita, bisa membuat sakit. Kenapa? Karena seseorang yang terikat, karena iblis sudah mengklaim dia adalah miliknya. Itu sebabnya setiap kita anak-anak Tuhan enggak boleh buka celah untuk iblis. Selama kita hidup di dalam Tuhan melakukan firman Tuhan, iblis itu tidak bisa mengikat kita. Tetapi ingat, ketika kita bermain-main dengan dosa, buka celah untuk iblis itu bisa masuk atas hidup kita. Kita melihat begitu banyak orang yang terikat dengan narkoba karena tadinya hanya mau mencoba-coba. Lama-lama terikat dia. Nggak bisa lepas. Demikian juga orang-orang yang terikat dengan perzinahan. Awal-awal hanya nonton film porno, lama-kelamaan terikat dia dengan perzinahan dan tidak bisa terlepas. Begitu juga orang-orang yang menyimpan kepahitan. Awal-awalnya tersakitin, nggak mau memaafkan. Lama-kelamaan jadi menyimpan kepahitan. Kalau kita sudah terikat, iblis itu langsung mengklaim dia milikku. Sebab setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia milik Tuhan. Tapi setiap orang yang jatuh dalam dosa, iblis itu langsung mengklaim dia milikku. Ketika seseorang itu sudah menjadi milik setan itu, dia bisa merusak kehidupannya, membuat dia susah, membuat dia menderita, bisa membuat dia sakit. Kepada kita orang tua yang punya anak, yang punya cucu, yang punya keluarga. Saya mau sampaikan, kalau kita melihat anak kita, keluarga kita yang terikat dengan dosa, biasanya kalau kita menyampaikan firman Tuhan, mereka sudah tolak itu firman. Kita kasih nasihat, mereka juga malah balik marah. Tetapi ingat, dia itu sedang terikat. Kita harus mengasihi dia. Kita harus berdoa untuk dia. Jangan lepaskan dia. Jangan berhenti berdoa untuknya. Kalau kita berhenti berdoa untuknya, dia akan terhilang. Menangislah kepada Tuhan, memohon belas kasihan seperti Bartimius yang buta. Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Menjeritlah kepada Tuhan, memohonkan belas kasihan Tuhan. Bila perlu kita berdoa dan berpuasa seperti Yunus dengan orang-orang Niniwe yang berpuasa memohon belas kasihan Tuhan. Dan ketika belas kasihan Tuhan itu turun, Bartimeus yang buta melihat, orang-orang yang ada di Niniwe tidak terkena murka Tuhan lagi. Dan saudara kita, anak kita yang terikat pasti dilepaskan oleh Tuhan. Kenapa kita perlu menangis memohon belas kasihan Tuhan? Sebab satu-satunya yang bisa melepaskan seseorang dari ikatan dosa adalah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.